Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelumnya kita angkat pujian. Kiayal Tarok. Di akhir pujian saya serahkan kepada hamba Tuhan Bu Selvi untuk maju ke depan. Kita satu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, serta keagungan hanya kami persembahkan kepadamu ya Bapa di sorga. Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kudus, kuduslah namamu Bapa. Bapa Yahweh El Shaddai Maha Kuasa. Di dalam nama Putra Tunggal Bapa Yeshua HaMashiach Juru Selamat kami. Dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau kami boleh ada hidup bernafas, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Abba Yahweh, terpuji-puji namamu Tuhan.
Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran-Mu Bapa. Mari kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasai tempat ini atas bawah muka belakang radius 500 meter tempat ini. Teteskan dengan darah Tuhan Yesus Hamasia. Korada bayana sikindala bata kadeberenai. Hamba sabda kebenaran-Mu Bapa. Bungkus hamba-Mu dengan Tuhan. Bungkus dengan darah Yesus Hamasia. Sehingga bukan kami lagi, tapi Engkau yang berbicara. Urapi bibir mulut hamba-Mu Bapa. Biarlah perkataan Yesus Hamasia, perkataan Bapa yang berbicara lewat bibir mulut hamba. Terima kasih Bapa. Setiap kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami sebagai manusia, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mari basuh dengan kuasa darah Bapa. Ampuni dan kasihani kami, agar kami layak mendengar, membaca dan mendengar kebenaran-Mu Bapa. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran Bapa Yahweh sendiri. Terima kasih Bapa Yahweh, kami siap sambut kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Hamasia. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Bapa Yahweh. Haleluya. Tidak menyangka kembali lagi kami boleh ada di tempat ini. Apakah ini kebetulan? Tidak pernah ada yang kebetulan. Rancangan Bapa luar biasa buat saya dan saudara. Haleluya. Glory haleluya. Kalau mau cerita, Robert mungkin tahu. Jadi bahkan sudah ada berapa yang tahu, enggak pulang-pulang torang. Ya toh orang mana dia bilang enggak pulang-pulang. Tetapi kita dibatasi, tetapi Roh Kudus itu luar biasa. Kalau Roh Kudus bekerja, dahsyat luar biasa. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran itu Bapa sendiri. Kan mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kalau kepala kita cuma sedikit mau tampung. Kalau kuasa Roh Kudus luar biasa. Jadi ada yang di luar itu memang Roh Kudus berkarya. Kalau dia Roh Kudus berkarya dalam hidup saya dan saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 1 Korintus ayat 9, tidak pernah dengar lewat telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, itu aku siapkan bagi kamu yang mengasihi aku. Amin. Kita percaya hari ini Bapa Yahweh berkarya di tempat ini. Tidak berlambatan kita akan baca bersama-sama, tetapi saya memakai kitab suci umat perjanjian Tuhan. Kitab suci umat perjanjian Tuhan ini saya dapat kalau tidak salah hampir 50. Saya bagi-bagi ke teman-teman dulu. Dia sudah, ini persis lain, tapi sudah Yahweh, sudah pakai Yahweh dan Yesua. Jadi ini persis sekali. Oleh sebab itu baca di kitab suci masing-masing. Mungkin ada di itu ya. Kalau di handphone ILT 3, ILT, TB, TL boleh ada itu. Agak panjang mau baca tetapi kita belajar. Kadang-kadang kalau cuma satu ayat, memang sebenarnya ayat cuma berapa yang mau disampaikan. Tetapi kalau kita baca bibir mulut kita perkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita baca Roma 8 mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-39 untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Bolehkah saya mengajak untuk bangkit berdiri? Kita baca bersama-sama. Kalau saya baca yang ini silakan baca di tangan Bapak Ibu. Ada 3 perikop, hidup oleh roh, pengharapan anak-anak Tuhan, bahkan keyakinan iman. Kita mulai 2-3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus atau Yesus Hamasia. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kristus, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan, karena itu ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesua dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus atau Yesua Masiah dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi karena telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan Tuhan ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu yang mengasihi aku. Kata Tuhan, Dia bagi mereka yang meninggal terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan itu, mereka juga dimuliakannya. Sebab itu apakah akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesua HaMasiah yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus Yesus? Yesua. Penindasan dan kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang.
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, kasih Yahweh dan yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak yang memberkati. Puji Bapak Yahweh. Firman Tuhan kita sudah baca. Bibir mulut kita yang membaca dan telinga kita mendengar. Saya percaya, kalau mau saksikan, dulu kitab suci saja, mau buka saja tidak tahu. Itulah Roh Kudus menuntun saya dan saudara. Teristimewa saya tidak pernah berpikir buka saja tidak tahu. Tetapi boleh jadi seperti ini karena tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu marilah kita benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu Bapak Yahweh sendiri. Kita sudah mengenal nama Bapak Yahweh. Amsal 18 ayat 10. Nama Yahweh, Tuhan besar di kamus Yahweh. Nama Yahweh adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Ada larangan, Keluaran 23:13. Segala sesuatu yang kufirmankan haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain, nama agama lain, nama lain jangan kamu panggil. Pertama, kedua jangan sampai kedengaran dari bibir mulut. Apa itu? Tuhan tidak mau dengar keluar dari bibir mulut kita. Kita percaya kita semua sudah mengenal nama Bapak Yahweh, bahkan bukan kita saja. Ada gereja-gereja lain pakai Bapak Yahweh, Yesus Kristus seperti YHS. Saya kalau hari Minggu sejahtera karena gembala dan itu sering kita doakan dan sampai saat ini saya tetap berdoa mereka. Dan ada ya kalau kita sudah tahu bahwa Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita sudah baca bersama saya ayat firman Tuhan. Saya mau kutip Ayub 7. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Tahu hari-hari seperti orang upahan artinya selalu mau cari yang terbaik. Kalau pemulung cari itu mencari berapa saja jual gelas aqua plastik-plastik atau apa untuk dijual. Untuk mendapatkan sesuap nasi. Artinya kita bergumul setiap saat dan ketika. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, setiap hari bukannya kita dalam Tuhan bebas dari penderitaan. Kata firman Tuhan, Filipi 1 ayat 29. Aku mengaruniakan kamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus tetapi menderita. Itu tapi menderita. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Kita mengiring Tuhan mengalami penderitaan, dihina, diejek, diolok, dicaci maki, bermacam-macam. Tetapi kita harus bertahan dan maju. Jangan kita hanya, aduh dengar begini, undur. Kalau saya mau undur sudah lama saya undur. Ternyata kurang lebih 27 tahun saya mengiring Bapak Yahweh. Dari tidak tahu maju, pasti Tuhan bukakan. Yang penting hati kita siap untuk menerima. Roh Kudus itu seperti Lukas 12 ayat 12. Roh Kudus mengajar saya itu apa yang kita mau katakan. Kita diberikan waktu oleh Tuhan. Bahkan 1 hari 24 jam. Adakah kata firman Tuhan, adakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja sehari? Itu Tuhan cuma bilang 1 jam. Kata apa? Pada waktu di Taman Getsemani sudah Yesua punya peluh keringat darah. Lihat murid-muridnya, waduh cuma tidur. Apa Tuhan katakan? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga sejam saja? Jadi, jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Bapak Yahweh, mari kita maju. Adakah kita belum tahu yang lain, tetapi hati kita istimewa juga kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita benar-benar harus apa? Memiliki karakter Kristus, karakter HaMashiach, teladan HaMashiach. Sudah tahu bagaimana teladan HaMashiach, ya kan?
Jadi pokok itu dua. Mengiring Tuhan, kemurnian hati dan kerendahan hati. Kemurnian hati itu ada kesucian hati dan kekudusan hati. Jika dua itu ada kepada saya dan saudara, bahkan yang berkarunia, pasti yang disampaikan benar, tidak palsu, tidak bohong. Roh Kudus cuma satu, tidak ada dua. Seringkali ada berkata, oh ini punya dari Roh Kudus, katakan seperti itu. Roh Kudus yang mana? Seringkali ada yang Tuhan sudah tidak berkenan. Kita mengatasnamakan Roh Kudus, padahal bukan lagi Roh Kudus. Karena Tuhan dapati sudah ada serakah, pembohong dan sebagainya. Marilah Roh Kudus ada karakter Kristus seperti apa? Karakter Yesua, kerendahan hati. Kemudian apa? Kemurnian hati. Yesua Masiah lebih dulu menderita. Kalau kita baca Yesaya 53, penderitaannya luar biasa. Kita belum seberapa penderitaan saya dan saudara. Tapi kita mau maju, Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu semua. Bukankah Bapak memberikan kita nafas dengan cuma-cuma? Bapak sendiri tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita gumuli, apa yang kita alami. Segala sesuatu diizinkan Tuhan supaya kita maju. Karena ada juga sakit karena kelakuan, sakit karena dikuasai oleh kuasa kegelapan, sakit karena Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Iya kan? Kita mengalir saja. Kalau sakit karena kelakuan ya kita bertobat. Banyak kali saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya harus bertanya Tuhan dulu. Firman Tuhan. Karena jawaban di firman Tuhan. Orang yang harus saya layani, saya tanya Tuhan, ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Apalagi tidak kenal, Tuhan firman di mana? Ini firman Tuhan. Tetapi Tuhan Maha Kasih. Setelah dapat contoh yang penyakit sakit karena kelakuan, hampir mati itu. Tetapi Tuhan turunkan itu dan orang itu mau bertobat. Sampai sudah tidak bisa tempat tidur rumah sakit, tidak bisa begini duduk. Karena susah bernafas. Dilayani dengan saya kalau dari rumah sudah dijemput. Di jalan pun saya seperti di jalan tol waktu itu mau ke Tondano. Di jalan tol. Bukan saya cuma ngomong, saya menyembah lagi. Sehingga sampai di sana orang sudah kumpul karena sudah mau mati. Orang dari ruangan-ruangan keluar. Tiba-tiba saya datang, langsung sampaikan kebenaran. Apa-apaan ini sebenarnya? Kalau orang tidak tahu, tapi saya dari rumah sudah dalam hadirat Tuhan. Di perjalanan menyembah, bahkan di perjalanan itu, ini satu kesaksian, di perjalanan itu, tiba-tiba saya menyembah, saya melihat, ada turun firman juga, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu dia bersungguh dan bertobat. Tambah lagi ayat itu. Apa terjadi? Saya tengking, tiba-tiba saya melihat peti mati itu hanyut. Saya katakan tidak akan mati dia. Benar tidak akan mati. Tapi orang itu harus melakukan kebenaran. Tapi seringkali sudah sembuh seperti balik belakang lagi kepada Tuhan. Tetapi kita maju dalam Tuhan, kita tidak perlu kecewa dengan itu. Dan mereka akan mengalami yang namanya penderitaan dan sampai saat ini belum. Bahkan ada tambahan lagi Tuhan katakan, lewat penderitaan dia belum mati karena dia mutuai saudara-saudaranya. Jadi benar-benar Roh Kudus itu roh kebenaran. Bapak Yahweh tidak mau jatuh dari langit untuk berbicara kepada saya dan saudara. Dalam saya melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Yahweh pakai manusia, setan juga pakai manusia. Tetapi ada juga pernah saya alami, detik demi detik Roh Kudus bekerja. Detik demi detik iblis bekerja. Jadi kalau kita hatinya ada kerendahan hati, penguasaan diri, karakter Kristus, bahkan teladan Yesua Masiah, pasti yang disampaikan itu benar, ada kemurnian hati. Kita harus jaga, apalagi kita gereja pimpinan Roh Kudus. Benar-benar Roh Kudus sudah jadi sekian lama, bahkan ada problema masalah. Tetapi kita bilang bersabar sedikit waktu lagi menunggu kota. Kita percaya waktu Tuhan jikalau kita sabar seperti 9 buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan sebagainya itu 9 buah roh. Jikalau kita benar-benar memiliki pertama penguasaan diri. Penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kesabaran, damai sejahtera, sukacita, berdapat kasih. Seringkali mengasihi cuma bibir doang, di hati tidak mengasihi. Ini buah roh, yaitu itu seperti Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jadi kita benar-benar sungguh mau mengasihi Bapa Yahweh, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memang menderita siksa, betul, kalau tidak mampu, kalau setengah-setengah. Kalau kita sungguh-sungguh, ya kita diperhadapkan dengan ada kekuatan. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara, bukan kita sudah baca ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita sudah tidak tahu mau berdoa apa, kita cuma angkat tangan. Bapak Yahweh tolong, apa itu? Banyak Bapak tahu apa yang kita alami.
Roh Kudus membantu kita. Jikalau Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara, yakin dan percaya. Kita harus percaya sungguh. Kita tidak akan dibiarkan. Amin. Karena Roh Kudus itu menginsafkan kita. Benar-benar kita harus betul-betul percaya sungguh kepada Roh Kudus. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach datang ke dunia hanya untuk mati. Tetapi dia bangkit, tidak sia-sia kita mengiring Tuhan. Dia meninggalkan apa kepada saya dan saudara? Roh Kudus. Bapa Yahweh, Yohanes 30, aku dan Bapa satu. Bapa, Putra, Roh Kudus, satu kesatuan. Jadi ada Bapa seperti Wahyu 14, di dahi terdapat namanya, jadi 144. Dan di dahi terdapat namanya dan nama Bapanya. Roh Bapa Yahweh itu, jadi Bapa Yahweh itu roh adanya. Mengutus anak yang tunggal ke dunia sehingga seperti kita baca di Keyakinan sudah tidak menyayangkan lagi anaknya. Dihina, diejek, diolok dan dicaci maki. Kamu katakan kamu raja, berbalukan, ini mahkota duri. Jadi penderitaan kita belum seberapa. Tetapi kita mau iring Tuhan, marilah. Kita benar-benar kita mau iring Tuhan, kita diberikan kekuatan. Benar-benar seperti Yakobus 1 ayat 22, kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan cuma pendengar saja, tetapi lakukan. Lakukan apa? Taat, setia. Kuncinya taat. Kalau kita taat itulah. Kata firman itu orang beriman. Orang beriman itu harus taat. Bukan ternyata kalau Kristen, itu Kristen. Apa iman percaya. Orang Kristen, orang percaya. Tetapi ternyata iman itu apa? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bahkan iman itu Yohanes Roma 1, orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu ketaatan, kesetiaan. Kesimpulan dari iman, orang yang setia. Kalau dilihat dari bahasa Ibrani emuna yang artinya kerendahan hati, ketulusan, prinsip yang tidak bisa berubah, luar biasa. Iman yang kokoh. Dalam bahasa Greka pistis artinya kesetiawan, kesetiaan taat. Jadi ternyata orang Kristen kalau tidak taat setia bukan orang Kristen itu. Amin. Karena kesimpulan dari iman orang yang setia, taat, kokoh, kerendahan hati, ketulusan hati. Prinsip yang tidak bisa diubahkan sekali dia percaya kepada Injil, kepada kebenaran, dia pertahankan, dia pegang. Kembali lagi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran Bapa sendiri. Ya toh, orang benar akan hidup oleh iman. Roh Kudus akan menuntut saya dan saudara. Jadi kalau kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, kita pernah tanya satu hamba Tuhan dulu sudah lama ini yang sudah tidak dengan kita. Bagaimana ya kalau Roh Kudus? Ada kalanya Tuhan memanggil, Tuhan menyuruh 1 kali, 2 kali, 3 kali, enggak buat. Itu hamba Tuhan sudah sekian lama. Tapi walaupun masih baru, itu saya merasa saya masih baru. Tapi jikalau kita apa yang Tuhan perintahkan kita kerjakan, itulah ketaatan. Dari kecil-kecil apa yang Tuhan perintahkan. Pasti, jadi coba kita anak-anak kepada orang tua. Kalau anak-anak suruh ini apa semua taat, waduh. Tiba-tiba dibelikan mainan atau apa saja. Itu anak-anak, apa orang tua kepada anak. Apalagi Bapa kita di sorga. Ya, Bapa kita di Samayim. Tahu persis apa yang kita alami. Tahu dompet saya dan saudara kosong. Tahu dompet itu. Pernah saya dulu memberikan itu sekian ratus bahkan juta. Tapi satu waktu Tuhan bilang bagi kita, Tuhan kenapa orang ini tidak hadir? Dia tidak ada uang kendaraan. Saya berkata begini, kok kita mau kasih berapa Tuhan? Karena saya tahu di dompet saya pada waktu itu cuma 200 begitu. Ternyata terus aduh iya kan Tuhan tahu dompet saya. Mungkin kita anggap tidak mungkin disuruh kasih begitu. Saya hanya setia. Tuhan bilang sekian. Itu yang saya alami. Saya di tempat tugas saya pegang ratusan miliar. Bapak ketua sudah pergi ke rumah. Keadaannya seperti apa? Kita aman karena Bapak Yahweh. Kita bekerja di perusahaan kerja apa saja. Kita dituntut oleh Roh Kudus. Kita enak sendiri. Kita rasa sukacita seperti kalau 3:23, apapun yang kamu lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun kita lakukan dan Tuhan tahu persis. Karena kita semua diciptakan oleh Tuhan, diberikan nafas. Mampukah kita bersyukur di tengah penderitaan? Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Susah, senang, berkelimpahan, berkekurangan. Tuhan mau kita bersyukur. Kalau kita bersyukur kata Tuhan, kita sementara mengakui Tuhan.
Kalau kita bersungut-sungut, tidak akui dan Tuhan. Karena segala sesuatu diizinkan Tuhan. Kita diproses ekonomi, proses masalah tugas kerja, proses semua. Dalam pelayanan pribadi, keluarga, asalkan kita terus jaga hati. Karena kalau jaga hati, Mazmur 133, kesanalah jikalau kamu hidup rukun dan damai, kesanalah berkat kuperintahkan. Rukun dan damai bukan cuma hukum satu gereja, rukun pribadimu dan pribadimu. Jangan dibilang, kita benci sekali orang ini. Itu jadi kita rukun benar-benar dengan pribadi, suami atau istri, anak dengan orang tua, anak, kakak, beradik, ipar dan sebagainya. Itu Tuhan mau. Sehingga apa? Pesawat berkat mau turun. Enggak ada apa kalau kita bilang rongsokan, enggak ada kalau Manado bilang raga-raga. Jadi ini pesawat turun berkat. Oh, pas landing berkat. Tapi kalau lihat hatinya masih ada masih kotor dalam hati, ya berkat masih. Jadi kita bereskan hati dan pikiran kita, Roh Kudus akan turun memberi berkat. Apapun berkat, kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, apa saja kita syukuri. Pasti kita akan diberkati. Kadang-kadang diizinkan Tuhan. Seperti kalau kita sekolah, anak TK. Ujian, biar cuma ujian lulus, masuk SMP, diuji lagi, lulus masuk SD, diuji ulangan, masuk SMP, belajar, ulangan, semester, kemudian ujian, lulus dan sebagainya. Sampai kita mungkin kalau ada yang ke perguruan tinggi, semua belajar, ulangan, ujian dan lulus. Kita akan seperti di proses ujian-ujian yang kita alami, jangan kita bersungut. Roh Kudus luar biasa sanggup menolong saya dan saudara. Itu mengenai roh, bahkan sudah sambung juga, sudah sekalian dengan poin dia dua, pengharapan anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Filipi 1 ayat 24, aku mengadakan kamu bukan untuk percaya kepada Kristus tapi menderita. Tuhan itu maha kasih, dia akan memberikan penderitaan terus menerus. Tetapi seketika kita mengalami penderitaan, jangan kita menangis sakit hati. Menangis kita hancur hati di muka Tuhan dengan kita memuji Tuhan. Kita bilang, oh Tuhan luar biasa. Menangis Tuhan tahu itu mana, Tuhan tahu persis. Menangis sakit hati atau menangis hancur hati. Artinya, oh Tuhan ada kan orang sedang dikasih berkat nangis. Maksud Tuhan tahu persis kalau kita nangis begitu. Ya kita mau sebut begini ya. Kalau menangis dalam arti, oh Tuhan engkau baik luar biasa. Itu ada bukan menangis sakit hati. Itu sampah semua. Jadi jangan menangis karena suami istri yang bikin sakit hati tetangga, ngapain. Itu sampah, jangan simpan sampah di hati. Amin. Kalau kita nangis karena sukacita, betapa engkau baik Tuhan. Kita pun tidak ada apa-apa, cuma air putih kita berdoa jadi obat. Amin. Cuma air putih saja. Kata firman Tuhan, mau ini, betul. Seperti di firman Tuhan di Wahyu itu, Wahyu berapa ayat 24 dan 22. Tanaman-tanaman untuk menyembuhkan. Betul, tetapi kalau orang cuma begitu tidak mengandalkan Bapa Yahweh. Kalau kita mengandalkan Tuhan, apa saja yang kamu perbuat berhasil. Minum air putih saja, sudah. Saya mendisiplinkan diri saya. Ternyata air putih hangat saya minum 2 gelas tiap pagi. 2 gelas 400 ml. Di jeda 45 menit atau 1 jam. Baru boleh makan kuning telur atau apa kalau ada. Sesudah itu bahkan sampai siang baru boleh makan. Baru bisa makan karena kurang di sini sedikit makan. Kita bilang sama Yuli, jangan terlalu saya bukan pikiran makan. Pikiran saya mendoakan orang. Bahkan dari kemarin itu sampai tadi saya sementara makan sudah dibawa sarapan di atas. Aduh, sudah langsung makan aja sudah diberikan. Ada orang bertelepon lagi mendoakan. Kita bilang sebentar kita mode pesawat 1 jam, saya tidak boleh terima telepon, saya akan khotbah. Kemarin hari apa itu saya berdoa. Memang orang ini ada yang kita sudah layani, sudah baptis. Dia tanya, kamu sembuh dari mana? Oh ada tim, bukan tim, itu ibu yang doa. Dan maka sambung-sambung kita bilang kalau berhadapan dengan saya bukan cuma asal berdoa. Menyembah, kalau kita menyembah kita turun firman, turun apa saja dari Tuhan. Bukan cuma mari mau berdoa. Dan benar tadi malam rasa begitu. Saya menerima telepon 1 kali 24 jam asalkan telepon. Kalau cuma chatting saya tidur. Oleh sebab itu kalau saya tidak tahu memang kalau saya dulu di PU, moto PU bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Kakak Willy bilang tepat bayar. Kalau APBN dana itu sudah ada, seperti dana sudah ada di rekeningnya.
tinggal bayar begini. Kalau APBD kan seringkali mau harus masuk ya kan, saya bilang kemarin mesti masuk dulu, ada yang belum terima Desember. Itulah. Jadi kalau kita 1 kali 24 jam, kita melayani, kita dulu bekerja, istilah kerja kuda. Siang malam kita mesti kerja, bukan jam 7 sampai jam 5, kosong di tengah, tidak. Bos telepon, saya terima, saya cukup mengerti bahwa ada sesuatu yang harus dikerjakan walaupun di hari Sabat. Ya bersyukur saya sudah bebas. Sudah memang bebas, tapi ibu belum. Tetapi kita percaya waktu Tuhan indah. Kalau kita memang itu, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, kelegaan juga kepada kita. Dan yang pasti kita harus bersyukur. Ya toh? Jadi hidup dalam roh, pengharapan anak-anak Tuhan, keyakinan iman. Kita sudah baca semua. Yesua HaMasiah, Bapak Yahweh, sudah tidak menyayangkan anaknya. Apalagi kita, karena demi saya dan saudara, Yesus datang ke dunia hanya untuk mati, supaya kita boleh hidup. Asalkan kita matikan kedagingan, sebagai manusia ya kita harus maju. Maju. Saya cuma pernah dengar suara Tuhan dulu. Jangan sekali-kali kamu mundur. Ya sampai saat ini, tantangan apapun saya tidak membela yang salah, tapi saya pada kebenaran. Amin. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Uang bukan segala-galanya. Ada waktunya uang berkuasa, ada waktunya uang tidak akan berkuasa. Kita butuh uang, mau beli sabun untuk mandi, beli odol atau apa. Tetapi jangan cuma karena uang tiba-tiba salah kita bilang benar. Hati-hati, dan kejadiannya kita sudah alami ya Pak. Jangan Roh Kudus, padahal sudah salah. Dan memang kejadian itu. Apa yang Tuhan katakan tanggal 5 Maret 2023, hambaku akan ada hamba Tuhan yang mati. Oh iya Tuhan, siapa kan? Benar terjadi. Bahkan dikit 3 tumbang. Oleh sebab itu kita bilang sama dulu Pak mantan bapaknya sudah meninggal. Gereja pimpinan Roh Kudus, jangan main-main, cambuk ada berdiri. Siapa macam-macam, paf, bisa is dead, bisa mati. Itu seringkali mari kita diremehkan dulu kan, dihina. Tapi kita walaupun dihina, jangan lihat, oh siapa sih saya tidak apa-apa. Saya seperti saya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi kalau kita setia diberikan kuasa. Kuasa tidak membutuhkan iman. Tapi iman satu-satunya untuk menerima kuasa itu iman. Jadi kata kalau kasih kuasa, Pak Robert, ini ini di Brankasi sudah 1 M, ambil aja. Dikasih. Nah, kita kasih, enggak perlu kuasa, ya toh? Enggak perlu dia punya kuasa, ya toh? Tetapi iman itu satu-satunya untuk menerima kuasa iman kita. Kita beriman sungguh kepada Bapa Yahweh. Kan orang-orang, oh cuma dikasih kuasa, cuma kasih kuasa aja. Tapi iman adalah kunci untuk menerima kuasa. Iman itu apa? Ketaatan, kesetiaan. Iya kan? Orang-orang berkarunia. Kita percaya ini. Dan saya dulu berpikir begini. Pikiran mungkin dulu, cuma orang Manado. Ternyata berkarunia dan kita ada grup Raja Wali. Kalimantan, wow luar biasa. Mana tuh orang ibu lagi sini. Luar biasa. Saya berpikir, wow. Karena hamba-hamba Tuhan yang diberikan kuasa sudah menumpang tangan dan sebagainya akan ada bertumbuh. Seperti kemarin kita ngikuti di PUPR Depok, maksudnya kita kalau belum dapat jiwa belum puas untuk dilayani, iya kan? Harus pokoknya sampaikan menabur di mana kamu menabur. Ya toh nanti Tuhan yang menumbuhkan. Entah kapan. Tugas saya menabur karena memang saya sebelum menjadi gembala saya penginjil. Penginjil bukan kejadian sampai wahyu kita hafal. Tidak. Apa artinya kita hafal tapi tidak mau melakukan. Dibilang bolak-balik sudah baca tapi tidak melakukan. Tapi 1-2 ada di Tuhan kan firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus katakan begini. Ada tertulis. Memang tidak perlu dihafal. Kadang-kadang so baca tapi itu di mana kan? Tidak apa-apa. Tuhan katakan ada tertulis. Senang lain kali Pak Naftali, puji Tuhan memang turun firman. Kalau saya kuncinya saya memang Tuhan firman kita tidak tahu orang ini. Firman Tuhan turun. Ada tuh
pejabat satu, sudah sekian lama itu. Istri tunduk kepada suami. Kok sakit banget tunduk kepada suami? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal, tapi iring Tuhan seringkali tidak masuk akal. Ternyata tanya, sharing-sharing. Oh, pantas dia meremehkan suaminya. Karena suaminya sarjana insinyur mungkin tapi belum kerja. Itu seringkali terjadi. Pantas sakit mah kok. Saya tanya Tuhan sakit mah. Turun firman Tuhan, hai istri tunduk kepada suami. Seringkali tidak masuk akal. Kalau kita hidup dalam Tuhan, mengasihi Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Seringkali kita baru Tuhan sampaikan begini. Tiba-tiba karena kita maju. Baru lagi. Pernah kalau saya berdoa itu minyak zaitun itu. Kita sampai berhenti, sampai tetisan darah berhenti. Saya lihat di alam roh. Saya kalau melihat seperti film. Jadi saya melihat seperti itu. Saya dikaruniakan Bapak Yahweh. Penglihatan, pendengaran, penciuman, basaro, nubuatan. Tapi tidak ongkang-ongkang kaki tidak dapat. Itu banyak berlutut di kaki Tuhan. Orang dah makan, saya tidak makan. Orang dah hura-hura, saya berlutut di kaki Tuhan. Doa malam, bahkan pernah satu tempat, Pak kita mau doa malam. Bu saya di Jakarta, enggak apa-apa, Bapak di Jakarta enggak apa-apa. Saya disuruh Tuhan, saya mau belajar. Oh iya bu. Di sana ada, di rumah sana ada yang jaga waktu itu di Bitung. Jadi kita mau tahu ternyata apa yang kita dapat di situ. Seorang pejabat ini akan diadakan di Jakarta. Ada rumah jadi Manado. Ternyata orang di rumah itu sudah kenal ke Tuhan sementara subuh itu. Saya sendiri di lantai atas. Waktu subuh, Tuhan katakan hambaku kamu jangan makan. Oh sambung, habis doa malam puasa. Akhirnya saya tidak turun, jam 12 saya turun, loh udah siapkan makanan. Dek, siapa punya makanan? Ibu enggak turun-turun dari tadi. Bapak enggak telepon Pak Ibu, bahwa ibu enggak mau makan puasa? Enggak, oh ya sudah, kasihan juga siapkan. Kalau begitu ibu belum jadi pulang, naik lagi ke atas untuk doa sampai tutup puasa. Maka sampai di situ ternyata kita dapat jawaban. Apa yang kita dapat tanggal 20 Juni itu? Ibu, Bapak kalau berdoa sama dengan ibu di gereja bu begitu. Gereja penyebaran itu atau pekabaran itu. Bapak kalau berdoa, suruh berdoa pakai Yahweh bu sama dengan tadi ibu dengan Yesua. Oh kalau begitu Bapak tidak munafik. Kenapa saya ngomong spontan seperti itu? Di situ ternyata tanggal 20 itu saya dapat jawaban. Karena ada orang, iya terima-terima. Di belakang saya dia panggil ilah lain. Ada kan begitu. Toh? Tetapi di sini mau diuji tetap memang betul luar biasa. Sehingga tiap mau berdoa, ibu tolong doakan saya bu. Saya tidak bisa tidur. Kita berdoa. Menyembah Pak ya? Oke. Jangan cuma berdoa itu minta. Minta dan Tuhan. Tidak sanggupkah kita berjaga-jaga sejam saja. Angkat puji-pujian penyembahan. Dan saya katakan kepada Bapak itu. Kalau Bapak Ibu istrinya kan sakit waktu lalu sampai kurus. Dan pada waktu itu saya katakan begini. Kalau Mbak Ibu ada tidur, jangan Bapak, mari berdoa. Tidak boleh begitu Pak, berdosa. Kalau Bapak yang tidak bisa tidur, Bapak saja menyembah. Oh iya Bu, jadi seringkali kalau telepon, shalom Bu jam 2. Kita ingat betul tanggal 27 subuh jam 2. Shalom Bu, kita tidak tenang Bu. Mau berdoa menyembah, oke kita menyembah jam 2 subuh. Menyembah 1 jam. Sesudah itu, sudah selesai mau tidur, Tuhan bilang, kamu kan Tuhan ada suruh menyembah bersama-sama dengan ketua sinode sama ibu. Tanggal 27. Oh yes, maka jam 2 sampai sambung, jam 3 sampai jam 5 pagi. Saya mau taat apa yang diberikan karunia, bahkan ada hamba Tuhan, ibu kita suruh berdoa begini belum dapat. Karena itu urusan Tuhan yang kasih. Biar kita minta ini karunia, kita juga ada potensi-potensi yang Tuhan berikan. Tidak mesti mau sama, tapi yang penting kita betul-betul mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh. Nah mesti kita mungkin, kalau Tuhan mau kasih penglihatan, tapi karunia orang ini lain. Karunia memberi, karunia apa gitu, menolong dan sebagainya. Kalau Tuhan kasih ya kita, Tuhan kasih begitu. Bahkan saya terheran-heran, ya mau bikin bagaimana. Ada suatu ibu waktu di Hotel Roger tanggal 13, belum pemilihan. Bapak sudah lihat, saya sudah kasih itu. Waktu itu, ibu itu dengar satu ibu, kita ingat betul dia pakai baju putih, pakai ikat pinggang. Dia mungkin dengar saya ngomong-ngomong tiba-tiba, oh ibu, banyak Tuhan kasih, banyak Tuhan tutup. Oh iya, kita bilang begitu. Dia belum tahu siapa saya kan sebenarnya. Dan ternyata benar, waktu di Hotel Roger itu saya melihat Bapak calon gubernur sekarang sudah disahkan, Bapak Julius Komaling dan Pak Victor. Saya melihat di mimbar itu hotel tanggal 13,
pribadi Tuhan, pribadi berjubah putih, pegang angkat tangan. Kita bilang, oh terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih, saya percaya. Penyataan Tuhan. Kemudian setelah duduk di kursi untuk didoakan, banyak hamba-hamba Tuhan. Jadi tumpang tangan. Dan apa terjadi? Kursi putih bercahaya dan terangkat. Makanya waktu fotonya kita gandeng, tenang, enggak usah tunjuk satu jari, satu putaran. Dan benar, tantangan apapun jadi kan? Itu foto ada Pak Bapak. Bahkan ada yang menggugat, Tuhan katakan yang menggugat. Ternyata apa ini? Ya orang gugat begini katanya. Itu penyataan Tuhan. Kalau Tuhan sudah angkat, manusia apa menggugat bisa berhadapan dengan Tuhan. Dan saya katakan kepada Bapak wakil yang didoakan, panggil dan berseru kepada Bapak, dia sahabat juga Advent. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, di saat itu Tuhan mau permuliakan. Bapak yang mau permuliakan saya dan saudara, kita maju dengan Tuhan. Karena kita di ujung akhir zaman ini, bukan akhir zaman lagi, sudah di ujung akhir zaman, dunia semodel begini. Hamba-hamba Tuhan bisa bohong, pekerjaan Roh Kudus, aneh enggak? Aneh itu aneh tapi nyata. Saya tidak takut manusia, siapapun dia. Hanya Bapak ya saya takut. Sehingga siapapun dia. Sebentar, tolong dengar kesaksian saya. Keluar aslinya. Seringkali karena pejabat tertentu terlalu masuk ke dalam sehingga enak-enaknya aja mau tanda tangan. Ya toh? Ya ini, ternyata pada waktu sekarang inilah tunggu, kan ada apa-apa langsung ke 02, toh, presiden dan wakil. Ya inilah, bukankah Tuhan berkata, kita ingat si Pak Dodo, Pak Daulat bilang begini, dengar aja ibu bilang, bersabar sedikit waktu lagi menunggu kuota. Jadi ada waktunya kita sabar seperti contoh begini, ada musuh kita berperang, peluru kita Tuhan bilang berhenti, artinya mereka sembunyi. Ngapain kita keluar peluru untuk tembak apa dinding? Tidak kena yang bersangkutan. Toh? Ada waktunya kita diam. Pas mereka keluar bisa tembak, ya pasti. Ya toh? Bahkan ada orang bersembunyi. Tiba-tiba mau bersembunyi tetap kita dapat. Ya toh? Itulah kekayaan surgawi luar biasa. Roh Kudus luar biasa. Kalau kita bilang 27 tahun ikut Bapaknya sama dengan kayu jati Pak, seboleh panen. Itu maksud kita. Saat-saat ini sudah mulai dipermuliakan. Yang kita taat setia. Dan bukti nyata, sampai saat ini penyertaan Bapaknya sempurna adanya. Saya mau datang di sini karena Bapak Yahweh sendiri. Dan benar, hari Sabat jam 10, tiba-tiba masuk rekening, itu langsung. Ibu sudah boleh beli tiket. Dan saat ini, dan iya Pak siap, langsung pas Pak Rudi sudah ada, saya langsung beli tiket. Walaupun mungkin DP kemarin 2,4 jadi 2,5, tidak apa-apa. Bapak ya punya segala-galanya. Mungkin 2 juta, tiba-tiba 2 juta enggak, kalau Bapak ya kasih kenapa tidak? Waktu Tuhan itu waktu indah luar biasa. Sering kita berharap, sekarang ini. Padahal Tuhan bilang, kamu tunggu sini dulu, ada begini harus dilayani. Mengalir saja. Itu yang Tuhan maksudkan. Kita mau belajar taat. Tapi kita memang sudah ditunggu-tunggu, biarin aja mereka tunggu. Kita doakan sudah. Doakan, kita lihat langsung berdoa. Nggak jadi bawa rumah sakit Bu, tadi pagi. Mau di rumah sakit sudah panas kan, serangan-serangan toh. Jadi buka tuh hati, siapkan hati untuk dibaptis ya. Suami, istri, anak. Sudah ada yang menunggu lagi saya di sana. Kalaupun saya di Jakarta ini, ya ini. Kemarin kita jalan bersama untuk melayani, menaburkan benih kebenaran firman Tuhan. Itu Tuhan mau dimanapun saya dan saudara pergi dan berada, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan kesaksian. Orang kita bersaksi, di situ kan Roh Kudus bekerja. Entah kapan Tuhan mau menumbuhkan benih kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya kesimpulannya kita pada saat ini, kita lebih daripada orang yang menang. Menang saja sudah menang, ya toh? Tapi lebih daripada pemenang. Itu kan ayat yang terakhir toh. Kita lebih daripada pemenang. Siapa misalkan kita dari kasih Kristus. Jadi memang mengiring Bapak Yahweh, apalagi kita pekerjaan Roh Kudus. Jangan main-main. Kita harus benar-benar ya di atas ya, tidak di atas tidak. Makanya kalau memang betul kita panggil yang berkarunia. Jangan cuma yang memihak sebelah. Karena kalau panggil Ibu Selvi lain. Padahal disitulah kalau jangan kita
Coba kalau memang kita murni, kita panggil semua, pasti dapat titik. Tapi memang mau suka menang, cari menang sendiri lagi, ya toh. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Bapa Yahweh, tidak panjangkan lebar, kita sudah baca kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini hidup dalam roh Bapa Yahweh, Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara. Kita berpengharapan, kita anak-anak Tuhan berharap sungguh kepada Tuhan. Kemungkinan kita punya keyakinan iman. Belajar percaya. Kalau Marta toh, Yohanes 11 ayat 10 pada kalau kita kesaksian sedikit, apa firman Tuhan katakan? Sengaja Yesus belum datang dan Lazarus itu mati. Bilang ke sama Marta, kalau kata itu Tuhan ada waktu itu saudaraku tidak mati. Tapi memang Tuhan sengaja. Ada waktu Tuhan sengaja, Tuhan izinkan. Mau uji sampai di mana. Dan apa terjadi firman Tuhan katakan? Tuhan datang sudah 4 hari sudah dikubur toh. Percayakah engkau bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Jikalau walaupun orang sudah mati, jikalau percaya dia akan bangkit. Oh kita percaya, ulang percaya. Ayo kita ke kubur. Toh, pada waktu ke kubur sekali lagi Yesus berkata, percayakah engkau bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ya, percayakah engkau akan hal itu? Percaya. Singkirkan batu. Tuhan, jangan Tuhan. 4 hari busuk. Seringkali kita Tuhan yang bicara, kita seringkali kurang percaya. Tapi saat ini, jikalau kita mau lebih daripada pemenang, kita belajar percaya. Amin. Bapa Yahweh memberkati. Kita berdoa. Orada bayana sikindala bata kadebedana. Terima kasih Bapa Yahweh, terpuji namamu. Engkau Bapa yang luar biasa yang sanggup menolong saya dan saudara. Oh jemaat bahkan keluarga besar yang hadir saat ini. Bapa yang memberkati dengan kekuatan baru, kesehatan, hikmat yang sempurna. Roh Kudus berkarya dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga apa yang didengar saat ini, baik firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bahkan kesaksian benar-benar termeterai semua dalam tanah hati kami yang subur. Supaya kami dapat praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Abah Yahweh, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, haleluya, amin. Kami kembalikan kepada Haleluya. Terima kasih Bu Gembala Selvi untuk penyampaian firman Tuhannya. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan untuk Ibu Rik Marwanaya. Syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa Yahweh, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Masiah. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu di pagi siang hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Selvi Bapa. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu Ibu Selvi Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu ini setiap pelayanannya. Apa yang dia kerjakan, lakukan semua berhasil baik karena Bapa Yahweh. Bapa yang memberkati jemaat yang dia kasihi Bapa. Kau berkati keluarga besarnya, anak-anak yang dia kasihi, cucu menantu semua diberkati Bapa Yahweh. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Mari Bapa Yahweh, sucikan, kuduskan hati kami, tangan kami Tuhan. Engkau yang memberkati. Biarlah apa yang kami tabur Tuhan, kami akan tuai. Bapa, biarlah itu menyenangkan hati Bapa Yahweh. Tuhan berkati setiap pekerjaan umat-Mu. Tuhan berkati setiap usaha apapun yang dilakukan umat-Mu semua berhasil baik. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesua kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan untuk Bapak Robert menyampaikan pengumuman. Haleluya. Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan Yahweh yang baik, kita bisa beribadah Sabat pada pagi hari hingga siang hari ini. Tuhan berkati buat anak Tuhan yang melayani, khususnya buat Ibu Selvi yang hari ini bisa bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur, tadi barusan saya lihat hujan berkat yang tercurah buat kita semua. Dan sepertinya pas hari ini juga ada yang ulang tahun, dan di belakang sedang siap-siap ada yang angat-angat kayaknya di belakang. Jadi buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu lalu ada Eliezer Jonathan, putra dari Bapak Rifki Rifonda Fadli. Zionya ada? Tolong bisa dipanggilkan. Dan hari ini ada Ibu Elia Susanto. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu hari kemarin dan hari ini. Dan besok ada Bapak Yakub Sugiharto tanggal 9 Februari. Jadi sepertinya hari ini dan minggu depan kita makan berat. Sepertinya, saya nggak tahu Papa Kevin minggu depan ada enggak gitu kan. Soalnya hari ini nggak ada, berarti jadwalnya Papa Kevin minggu depan ada. Biasanya begitu. Oh hari ini ada, berarti minggu depan nggak ada. Ada juga. Waduh, luar biasa dong ya. Haleluya. Silakan Zio dan Ibu Elia, Mama Kea untuk ke depan. Untuk mangkoknya, saya ngeliat tadi cuma mangkok dulu.
kok ada plastik besar tapi tujuannya Ibu Yuli gitu ya. Saya ngintip, ada mangkok kertas. Saya lihat di bawah meja, wah tapi cuma Papa Kea yang bawa. Oh ternyata Papa Kea sudah disusulkan, membawa dulu 1 termos atau berapa termos tadi ya. Jadi iman Papi Dion luar biasa. Hari ini ada bakso katanya. Saya nggak tahu capture-nya apa gitu. Padahal bukan bakso sebenarnya hari ini kan gitu kan. Tapi yang hangat-hangat. Jadi cocok untuk yang habis saat ini lagi hujan-hujanan di luar. Silakan. Oh Gio sudah siap. Mama Kea mana? Wah. Silakan menghadap ke sana jemaat. Gio menghadap ke jemaat. Oke, silakan Pak Gembala. Amplopnya 1 apa 2 nih Pak Gembala? Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Ini anak kita, cucu kita yang berulang tahun, Zio. Jonathan. Saya minta saudaraku semua kita mendoakan Jonathan dan mamanya Kea supaya Tuhan memberkati baik Zio untuk masa depannya maupun mamanya Kea. Saudara yang kasih, kita bersehati, angkat suara saudaraku kepada Bapa supaya Bapa memberkati yang anak kita ini yang dikasih Bapa Yahweh. Mari kita satukan doa kita. Maha besar Bapa Yahweh yang maha mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat umur yang Kau tambahkan Bapa, untuk yang kami kasih Tuhan, Jonathan maupun Mama Kea ya Bapa. Tuhan Kau memberkati anakmu ini Tuhan. Masa depan Zio dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh, dia kelak akan menjadi hamba-Mu yang setia, yang Kau berkati dengan umur yang panjang, dan nasib mujur dan keberuntungan kelak ada pada Zio. Demikian juga mamanya Kea, Bapa Engkau memberkati keluarganya, orang yang dia kasihi. Bapa Yahweh, masa depannya indah dalam tangan Tuhan. Bapa, apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Bapa, kami bersehati, Engkau memberkati kedua anak ini Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Izinkan terus mereka ada dalam perlindungan Bapa yang sempurna dan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau Bapa. Bisem Yesus Hamasiah Adon Putramu. Hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan sampai selamanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hari hingga siang hari ini. Jadi kalau tadi sudah didoakan, sudah disiapkan makan, pulang masa cuma pulang gitu aja. Salam tempel lah sedikit-sedikit gitu ya buat yang ulang tahun. Tuhan berkati buat kita semua di hari Sabat ini, di hari kudus Tuhan. Dan terus topang dalam doa untuk apapun yang sedang direncanakan oleh Bapak Gembala sebagai Ketua Sinode. Yang minggu lalu sudah dilakukan pertemuan di Kementerian Agama di lapangan Banteng, dan untuk minggu depan pun juga ada rencana pertemuan kembali, dan kiranya Tuhan Yahweh sudah berkuasa dan berotoritas berjalan di depan untuk setiap apapun yang dihadapi, yang Tuhan luaskan, Tuhan izinkan terjadi untuk Sinode GPRI di Indonesia ini. Tuhan Yahweh memberkati kita semua. Sabat Shalom. Terima kasih Pak Robert untuk pengumumannya. Kita mau akhiri ibadah kita angkat pujian Kasih Setiamu. Di akhir pujian saya serahkan kepada Bapak Drik untuk doa syafaat. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan
lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Kita angkat pujian dari awal. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari Lautan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, Selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, Selain puji dan sembah. siapakah aku ini, Tuhan? Saya serahkan kepada Bapak Dik. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi, siapakah aku ini, Tuhan? Yes, Tuhan. Jadi biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apakah ku balas, Dengan apa, Tuhan? Selain puji dan sembah. Sekali lagi.
Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Yes. Tuhan? Amin. Jadi biji matamu. Urapan Dengan kali. apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Wow. Tuhan? Jadi biji Bapa Yahweh. matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Haleluya. Puji dan sembahkan selain puji dan sembahkan. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa Yahweh yang hebat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Bapa Yahweh yang tidak terbatas itu. Tuhan, kami percaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat hari ini, kami tahu bahwa Tuhan Yahweh pencipta langit dan bumi. Tuhan, apa yang kami lihat hari ini, kami tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik atas kami. Kami berdoa di tempat ini Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran. Biarlah hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan Yahweh mau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa Roh-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, bahwa kami tertanam di pelataran-Mu. Tuhan, ampuni kami Bapa kalau kami membatasi karya-Mu hari ini. Roh Kudus ampuni kami. Biarlah roh Bapa Yahweh saja yang berkarya atas kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika Roh-Mu ada di atas kami bukan lagi menang, tapi kami lebih dari pemenang. Tuhan, Engkau pernah berkata bagi kami di tempat ini, kamilah pahlawan yang gagah perkasa itu. Kami tidak mau membatasi karya-Mu. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Tuhan, Roh-Mu menjamah kami. Kami mau bebas. Terjadilah pembebasan roh hari ini. Tuhan, bebaskan roh kami. Kami mau tidak mau terbelenggu itu. Bebas. Ya. Haleluya. Haleluya. Come say, I know the Lord said, yeah, bebas. We are nine. We are come say,
know the Lord. We are knowing God. We are knowing Lord. We know Yahweh. Mengalir. Kami mau berjumpa denganmu. Yes. Lebih dalam lagi. Yes. Lebih dalam. We are knowing. I know bebas. Kami percaya roh kami bebas hari ini. Kami mau meninggikan. We are knowing. Kami tidak mau membatasi karya-Mu. Berkaryalah bagi kami hari ini Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Ya. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan-Mu. Terima kasih. Taruhlah sepatah kata bagi kami hari ini Tuhan. Biarlah perkataan-Mu itu membawa kami menang. Amin. I know and I come. Amin. And I know it's nice. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hari ini terjadi pembebasan di alam roh. Roh kami dibebaskan. Setiap roh yang masih terbelenggu itu hari ini dibebaskan. Amin. Dilepaskan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yahweh yang baik. Kau telah, kita angkat pujian, Kau telah memilihku. Telah memilihku sebagai anak kerajaan-Mu. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saudara, izinkan Tuhan, izinkan Bapa itu berkarya. Izinkan Tuhan berkarya dalam hati saudara. Sebagai alat kerajaan, Izinkan Tuhan menjamah hati saudara. Aku bersyukur Saudara percaya karena perbuatan hari ini terjadi pembebasan itu. Jadikan aku Saudara tidak lagi menjadi budak. Saudara tidak lagi di bawah budak kemiskinan itu. dan yang tiada bercela. Saudara tidak lagi di bawah budak sakit penyakit itu. Aku mesbah doamu. Saudara tidak lagi di bawah kemiskinan itu. Keselamatan bangsaku. Saudara angkat tangan saudara. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Bapa. bait suci-Mu yang kudus Saudara. dan yang tiada bercela. Tuhan hanya perlu 15 menit. Jadikan Yes. aku mesbah Berjumpalah secara pribadi. bagi keselamatan Yes. bangsaku. Lagi. Ya.
kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami bebas dari perbudakan kutuk itu. Kami bebas dari perbudakan sakit penyakit itu. Kami terlepas daripada budak kemiskinan itu. Kami terlepas daripada budak utang piutang itu. Kami bebas. Ya, amin. Kami bebas. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Hanya berapa menit kami berjumpa denganmu, tapi roh kami diisi penuh. Hari ini roh kami diisi penuh. Amin. Dengan kapasitas pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Tuhan, Bapak Yahweh, roh kami ada di kapasitas pemenang itu. Iman kami berada di kapasitas pemenang dan lebih dari pemenang. Kami mendeklarasikan di tempat ini Tuhan, bahwa hari ini kami yang ada di tempat ini, kami bebas daripada setiap tawanan-tawanan musuh itu. Roh kami mengalami kebebasan. Roh kami segar. Roh kami berbuah lebat di Amin. hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Biarlah hari ini apa yang kami dapat hari ini, apa yang kami rasakan, kami bawa sampai kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan-Mu hari ini. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami. Biarlah Tuhan pakai dia hebat, dahsyat, herat dan ajaib. Roh yang tidak terbatas itu Tuhan turunkan atas hidupnya. Keturunannya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Keturunan daripada Bapak Ibu Gembala di tempat ini mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan kapasitas roh mereka adalah kapasitas roh pemenang. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Semua sidang jemaat yang hadir di tempat ini, kami percaya kami pulang dari tempat ini, tanda-tanda pembalikan keadaan menyertai kami. Amin. Tanda-tanda Tuhan menyertai kami. Amin. Tempat kediaman kami, kebun anggur kami, semuanya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. 7 hari ke depan kami tidak mengalami sakit penyakit. Amin. 7 hari ke depan penyakit sampar, penyakit menular, bilalang, pela, penggirik tidak ada di kediaman kami. Amin. Kutuk, sumpah, serapah tidak ada di kediaman kami. Amin. 7 hari ke depan kami mendeklarasikan, biarlah 7 hari ke depan tempat kediaman kami seperti tanah Kanaan, susu dan madu Amin. ada di kediaman kami. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami berdoa untuk persoalan GPRY. Haleluya. GPR se-Indonesia. Yang kami tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik atas Amin. gereja ini. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Satu waktu nanti baru kami mengerti bahwa ada rencana yang Tuhan rancangkan atas GPR ini. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih Tuhan Yahweh yang hebat. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Lis Yombing yang kami mendengar jatuh di kamar mandi kemarin. Tapi kami percaya 2-3 orang sepakat, seia, sekata, kesembuhan menjadi bagian milik mereka. Amin. Demi nama Kami Yahweh berdoa di dahsyat. tempat ini. Haleluya. Kesembuhan menjadi bagian milik Ibu Lis Amin. Yombing. Amin. Demi nama Yahweh yang hidup. Kami tutup setiap pintu-pintu kemalangan, Amin. berita-berita ketakutan, Amin. kabar-kabar mengkhawatirkan, Amin. kekejutan malam Amin. tidak pernah terjadi atas keturunan Ibu Lis Yombing. Amin. Yang kami tahu hari ini
Tuhan Yahweh pembuat mujizat. Amin. Haleluya. Amin. Sembuh, pulih, kuat. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana-rencana GPRY Depok ini ke depan. Tuhan Yahweh bangkitkan orang-orang yang mau menolong kami. Tuhan, kami berdoa untuk tetangga bertetangga kami. Tuhan, kecut mulut-mulut mereka. Sebagaimana ketika Daniel di dalam goa singa. Tuhan Yahweh menutup mulut-mulut singa itu. Amin. Tapi Tuhan buka telinga mereka untuk mendengarkan kebenaran. Ketika pujian penyembahan kami naik di tempat ini, seruan pertobatan itu menghampiri mereka. Amin. Amin. Dan kami percaya satu waktu mereka akan berkata bahwa Tuhan Yahweh itu pembawa mujizat. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Kami juga bergumul Tuhan untuk perlengkapan alat musik kami. Kami percaya Tuhan yang Yahweh yang kami kenal tidak pernah mempermalukan kami. Tuhan berkati alat-alat musik kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yahweh menyediakan yang terbaik bagi kami. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Papa Obed yang ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Pengurapan berlipat kali ganda. Amin. Tanda-tanda heran ajaib menyertai dia. Kami percaya Roh Bapa Yahweh yang tidak terbatas itu Amin. terus menempel dalam hidupnya. Amin. Amin. Ketika dia berjalan, yang hanya nampak Roh Bapa Yahweh Ya, saja. amin. Haleluya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia doakan, berhasil. Amin. Terima kasih Ibu Selvi juga. Kami berdoa hari ini Tuhan berkati. Amin. Berkati dia, dimanapun dia berada berkati. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa ungkapan isi hati kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Amin. Di tangan kanan Bapak ada umur panjang. Di tangan kiri Bapak ada pembalikan keadaan. Ada kesembuhan. Ada janji Tuhan. Itulah yang terjadi atas keturunan orang-orang yang berulang tahun hari ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tapi tabut Bapak Yahweh ada di tempat ini. Sebagaimana rumah Obed Edom diberkati Tuhan. Di tempat ini Tuhan ada hamba-Mu Kayuli Bang Dodo. Jadikan mereka seperti rumah Obed Edom. Karena mereka terus memelihara tabut Bapa Yahweh yang ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan, tanah yang sedang mereka usahakan Tuhan berkati. Anak-anak mereka yang sedang di bangku studi Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapa Yahweh, ini doa ungkapan isi hati kami. Dan kami mau berdoa seperti yang Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji
besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala raja, Raja kemuliaan, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada, penuh dengan kemuliaan-Mu. Bapa Yahweh yang mulia, umat-Mu telah beribadah Sabat hari ini. Tuhan memenuhi panggilan Sabat-Mu. Diberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini, diberkatilah sebentar mereka keluar dari tempat ini Bapa. Tuhan Engkau yang berjanji akan memberkati umat-Mu yang beribadah Sabat, berkati air roti, makan dan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit, Kau memberikan umur yang panjang, Kau memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Bapa Yahweh, hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Khususnya Tuhan kepada pendeta Ibu Selvi Romonggan Bapa, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, ia berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, anak mantu, cucunya, berkati Bapa. Semua yang dicita-citakan, hasrat hati dan kerinduannya Bapa, Tuhan Engkau yang kabulkan. Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidupnya ya Bapa. Dan atas keturunannya semua hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati semua WL, singer, pendua sahabat, para alia, guru-guru sekolah sahabat, pemain musik, Bapa, semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Hamba serahkan mereka semakin hari, semakin Tuhan mereka melakukan sesuatu untuk-Mu semakin indah, semakin sempurna Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, yang di mana anak-anak Tuhan mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan syukur. Bapa Yahweh Tuhan, apa yang diberikan Tuhan, semua Engkau mencatatnya, dan Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan, Ibu Gembala yang tidak ada bersama kami, sehubungan dengan pekerjaan di kantor, dengan pimpinannya, Bapak Yahweh, serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang berdaulat sepenuhnya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang merancang supaya dia tidak ada Tuhan gangguan di hari Sabat untuk tetap beribadah Sabat kepada Bapa. Tuhan Yahweh yang mulia, terima kasih Bapa, terima kasih buat segala berkat yang kami terima pada hari ini. Terpujilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah, memberikan engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh Feishmecha Yael Yahweh Fanai Feleka Vichunika Yisha Yahweh Fanai Feleka V'Yashem Lecha Shalom. Amin. Abi Toda Rabba. Abi Toda Rabba. Haleluya, haleluya. Abi Toda Rabba. Avinu Sheva Yamayim Avinu Toda Rabba. Shabbat Shalom semua, Bapak Shabbat Yahweh Shalom. memberkati.